Sejarah Kerajaan dan Raja-Raja Bone Pasal 2. Manurung-Ngeri Matajang memiliki putra yang bernama Laummase yang diberi gelar Tomulale Pandreng. Setelah Baginda Tomanurung menghilang bersama istrinya, Laummase diangkat menjadi Raja Bone yang kedua. Karena payung kerajaan telah menghilang, maka beliau pun hanya dipayungi dengan perisai. Jika beliau bepergian, terpaksa beliau terkena panas mentari. Beliau terkenal sebagai pandai besi dan juga terkenal sebagai orang yang memiliki ingatan yang kuat dan selalu waspada serta berjaga-jaga. Beliau pun juga dikenal sebagai orang yang rendah hati. Saudara perempuan beliau yang bernama I Patanrawanua menikah dengan Raja Palaka yang bernama Lapatike. Raja Laummase lah yang berhasil menundukkan Biru, Maloi, Arok-Bireng, dan Majang. Beliau berselisih dengan iparnya, Raja di Palaka yang bernama Lapatike. Timbullah perang antara keduanya. Setelah 3 bulan perang berlangsung, tak ada yang kalah ataupun menang. Akhirnya mereka berdamai. Beliau terkenal berbadan besar, tinggi lagi kuat. Tetapi permaisuri beliau tidak melahirkan putra mahkota. Beliau memiliki 2 orang putra, yaitu Tosuale dan Tosolawaken, yang lahir dari istrinya yang hanya orang biasa. Setelah beliau tahu bahwa saudarinya yang menikah dengan Raja Palaka telah hamil, konon beliau mendapatkan petunjuk dalam tidurnya. Beliau sangat bergembira saat tahu bahwa saudarinya tidak lama lagi akan melahirkan. Maka dipanggilnya Tosuale dan Tosolawaken, dan beliau pun berkata, "Pergilah ke Palaka, karena adikku akan segera melahirkan. Kalau anaknya sudah lahir, bawalah segera kemari. Nanti di sini dimandikan dan dipotong tali pusatnya." Tosuale dan Tosolawaken segera berangkat ke Palaka. Setibanya di sana, mereka langsung bergegas masuk ke istana. Belum sempat mereka duduk, istri Raja Palaka melahirkan anak laki-laki. Seluruh rambut bayi itu berdiri tegak. Tosuale segera menyelimuti bayi itu dengan kain sarung, lalu dibawanya ke Bone. Raja Palaka kebetulan tidak berada di istana waktu itu. Setibanya di Bone, bayi itu dinaikkan ke istana. Dipotonglah tali pusatnya lalu dibersihkan. Saudari Arumpone yang bernama I Samatepa yang disuruh mengasuh bayi itu. Jadi, I Samatepa yang menjadi pengasuh dan pembimbing kemanakannya. Pada malam itu juga diumumkan kepada rakyat Bone. Rakyat Bone sekalian diperintahkan besok datang berkumpul dengan membawa perlengkapan perang. Keesokan harinya berdatanglah orang Bone lengkap dengan alat perangnya. Panji worong-porong dikibarkan, dan Arumpone masuk ke bangsal dan berkata, "Ketahuilah olehmu, hai sekalian orang Bone, anak kami itu dinamai La Saliung dan digelar Karempalua. Kami serahkan kerajaan Bone ini kepadanya. Kepadanya juga kami percayakan perjanjian kita yang kami warisi dari Baginda Manurung-Ngeri Matajang sebelum beliau menghilang." Orang banyak itu pun serentak menyatakan persetujuannya sambil bersumpah setia. Lalu bisu diundang dan acara perayaan pun dimulai. Karempalua dilantik menjadi Arumpone 7 hari 7 malam lamanya. Setelah upacara perestuan selesai, tali pusat dan tembuni diarak berkeliling istana. Baginda Karempalua diberi gelar Arumpone, yang berarti Raja Bone. Beliau tinggal di istana dan Bibinda I Samatepa berlaku sebagai orang tuanya. Raja tua Laummase selalu membawa kemanakannya itu. Setelah 17 tahun lamanya beliau menyerahkan kerajaan kepada kemenakannya itu,
Beliau pun ditimpa sakit keras lalu meninggal. Beliau kemudian digelar Baginda Mulai Pandreng. Bersambung.